Terima kasih Ibu Minat. Selamat malam untuk semua para pencinta doa pada malam hari ini. Kita bertemu kembali. Besok kita akan merayakan Hari Raya Nama yang tersuci, Pramaria yang terberkati. Kita akan coba sama-sama mengikuti bagaimana sejarah terjadinya nama tersuci. Nama tersuci dari peran Bunda Maria. Kita ingat, saya ini kutip baca dari Sos Catholic, Catholic Strike Answer and My Catholic Life. Kita ingat kembali bagaimana Hari Raya Bunda Maria Rosario dimulai. Semua pasti masih ingat ya. Itu dari pertempuran Lepanto. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1571. Merupakan konflik angkatan laut yang krusial, di mana Liga Suci, koalisi berbagai negara maritim Katolik, berhasil mengalahkan armada Ottoman. Untuk bersyukur atas kemenangan ini, Paus Pius kelima menetapkan Hari Raya Bunda Maria Kemenangan yang kemudian dikenal sebagai Hari Raya Bunda Maria Rosario. Pada tanggal 12 September 1683, pertempuran Wina terjadi. Pasukan Kristen Kekaisaran Romawi Suci dan Persemakmuran Polandia-Lituania di bawah komando Raja Polandia John III Sobieski menang melawan pasukan Kekaisaran Ottoman yang jauh lebih besar. Nanti kita akan ikuti ceritanya setelah ini semua ya. Sebelum pertempuran ini, Raja John III Sobieski telah mempercayakan pasukannya kepada Perahu Maria yang terberkati dengan mengunjungi Sanktuarium Bunda Maria dari Czestochowa, itu di Polandia. Kemenangan itu dikaitkan dengan perantaraannya dan sebagai rasa terima kasih, Paus Innocentius ke-11 melembagakan perayaan nama suci Perahu Maria yang terberkati ke dalam kalender Universal Gereja pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1684. Tentu saja penghormatan kepada nama suci Perahu Maria yang terberkati tidak dimulai pada tahun 1684. Sebelum itu perayaan dirayakan di berbagai tempat di seluruh gereja pada berbagai waktu. Namun penghormatan kepada nama Maria sudah ada sejak lama. Konsili Efesus pada tahun 431 mengajarkan bahwa Perahu Maria yang terberkati secara tepat disebut sebagai Bunda Allah atau pembawa Tuhan, Theotokos. Pada abad ke-6, salam malaikat dalam Lukas bab 1 ayat 28 umumnya digunakan sebagai doa. Salam Maria, hai Maria, penuh rahmat, Tuhan menyertai engkau. Pada abad ke-14, bagian kedua dari doa Salam Maria sering digunakan bersamaan. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada saat kami mati. Amin. Pada abad ke-16 Konsili Trente, dalam katekismusnya
secara resmi merekomendasikan seluruh doa ini seperti yang kita miliki saat ini kepada umat beriman. Mari kita ikuti cerita dari bagaimana asal-usul Hari Raya Nama Tersuci Bunda Maria pada tanggal 12 September. Hari Raya Nama Tersuci Peran Maria yang Terberkati berasal dari Spanyol dan disetujui pada tahun 1513. Pada tahun 1683, Paus Innocentius ke-11 memperluas perayaan hari raya tersebut ke seluruh gereja untuk dirayakan pada tanggal 12 September, 4 hari setelah hari raya kelahiran Bunda Maria. Dengan revisi Misale Romawi pada tahun 1970, setelah Konsili Vatikan kedua, hari raya tersebut dihapus dari kalender universal, meskipun misa votive tetap ada. Akan tetapi, Paus Yohanes Paulus II dalam edisi ketiga Misale Romawi yang diterbitkan pada tahun 2003 menetapkan kembali hari raya tersebut secara teknis sebagai peringatan opsional. Nama Maria berakar dari berbagai bahasa kuno. Dalam bahasa Ibrani, Miriam. Dalam bahasa Aram, Maryam. Dalam bahasa Yunani, Perjanjian Lama, Maryam. Dan dalam bahasa Yunani dan Latin, Perjanjian Baru, Maria. Penelitian filologi modern tentang Mesir kuno menunjukkan bahwa Maria berarti wanita, wanita cantik, atau yang sangat dicintai. Beberapa sarjana teks Ugarit Surya kuno menyatakan bahwa nama Miriam berasal dari kata kerja RWN, tulisannya RWN, sehingga berarti tinggi, agung, ditinggikan, atau agung. Makna akar ini sangat sesuai dengan pesan malaikat Gabriel. Salam Maria, penuh rahmat. Atau bergembiralah, hai putri yang sangat dikasihi. Tuhan menyertai engkau. Diberkatilah engkau di antara semua wanita. Lukas bab 1 ayat 28. Tentu saja nama Maria sebagai nama Bunda Maria layak mendapatkan penghormatan dan pengabdian khusus, dan karenanya dirayakan dalam 4 cara. Pertama, Maria adalah nama kehormatan karena umat beriman memuji Maria sebagai Bunda Juru Selamat Allah kita. Bahasa Indonesia, dia secara tepat disebut Bunda Allah karena Yesus Allah sejati, pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus, memasuki dunia ini menjadi juga manusia sejati melalui Maria yang telah mengandung melalui kuasa Roh Kudus. Kedua, Maria adalah nama yang paling suci karena penyebutan namanya mengingatkan kita bahwa dia penuh rahmat, telah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, dan diberkati di antara semua wanita. Ketiga, Maria adalah nama keibuan, karena dia adalah bunda kita yang diberikan Tuhan kita kepada kita ketika dia sedang sekarat di kayu salib.
kita bisa baca dari Yohanes bab 19 ayat 26 dan 27. Yang terakhir, Maria adalah nama ibu yang menanggapi semua kebutuhan kita, melindungi kita dari kejahatan, dan berdoa untuk kita, orang berdosa, sekarang dan pada saat kematian kita. Yang terakhir ini, di mana Bunda Maria masih berkarya hingga hari ini dalam menyampaikan pesan-pesan untuk kita persiapkan diri untuk menjelang kedatangan putranya yang kedua. Jadi Bunda Maria masih terus bersama kita hingga hari ini. Sungguh luar biasa ya. Nama suci Maria telah dihormati dengan berbagai cara. Ini dari Santo Louis de Montfort yang wafat tahun 1716. Berkata, seluruh dunia dipenuhi dengan kemuliaannya. Dan ini khususnya berlaku bagi umat Kristiani yang telah memilihnya sebagai pelindung dan pelindung kerajaan, provinsi, keuskupan, dan kota. Banyak katedral ditabiskan bagi Tuhan atas namanya. Tidak ada gereja tanpa altar yang didedikasikan untuknya. Tidak ada negara atau wilayah tanpa setidaknya satu dari gambar ajaibnya, di mana semua jenis penderitaan disembuhkan dan semua jenis manfaat diterima. Banyak persaudaraan dan asosiasi yang menghormatinya sebagai pelindung. Banyak ordo di bawah nama dan perlindungannya. Banyak anggota sodalitas dan religius dari semua kongregasi yang menyuarakan pujiannya dan menunjukkan belas kasihnya. Tidak ada anak yang tidak memujinya dengan mengucapkan salam Maria. Hampir tidak ada orang berdosa, betapapun kerasnya, yang tidak memiliki sedikit pun keyakinan padanya. Para iblis di neraka, meskipun takut padanya, menunjukkan rasa hormat padanya. Akhirnya, pada tanggal 12 September juga memiliki makna khusus. Pada tahun 1683, kaum Muslim Turki di bawah pimpinan Sultan Muhammad keempat sekali lagi memulai agresi mereka terhadap Eropa Kristen. Hanya beberapa tahun sebelumnya, mereka telah dihentikan di Polandia. Pasukan besar Muslim Turki diperkirakan sekitar 300.000 berbaris melalui Hungaria. Sebagian wilayah telah berada di bawah kendali mereka selama 150 tahun menuju Austria. Mereka menghancurkan Hungaria dan sebagian berhasil karena seorang Calvinis bernama Tokoli yang menghasut pemberontakan terhadap para penguasa Katolik. Karena tindakan pengkhianatannya, Muhammad keempat mengangkat Tokoli sebagai Raja Hungaria dan Kroasia. Tetapi dengan pengertian bahwa ia hanyalah pengikut dari penguasa Muslimnya. Agresi Muslim berlanjut ke Austria. Kaisar Leopold melarikan diri dari Wina. Pada bulan Juli tahun 1683, Wajar Agung Kara Mustafa mengepung Wina yang dipertahankan oleh pasukan yang hanya terdiri dari 15 orang Kristen. Nunsio Kepausan dan Kaisar Leopold memohon kepada Raja John Sobieski yang telah mengalahkan Muslim
Turki di perbatasan Polandia dan telah memperoleh gelar Singa Utara yang tak terkalahkan untuk datang membantu mereka. Sobieski tidak ragu-ragu. Pada bulan Agustus, Sobieski mulai kampanyenya. Saat ia dan pasukannya melewati sanktuarium Bunda Maria dari Czestochowa, mereka memohon berkat dan perantaraan Bunda Maria. Pada awal bulan September, mereka menyeberangi Sungai Donau dan bertemu dengan pasukan Jerman. Pada tanggal 11 September, Sobieski berada di luar Wina dengan pasukan yang terdiri sekitar 76.000 orang. Para prajurit berkuda itu memancing Muslim Turki agar berpikir bahwa mereka sedang mundur dan kemudian menyerang dengan bala bantuan. Pasukan Turki Muslim mundur, tetapi dikejar oleh pasukan berkuda Sobieski. Pasukan Turki Muslim yang kalah melarikan diri dari Austria, tetapi setelah membantai ratusan sandera, Wina dan Eropa Kristen diselamatkan. Bendera Muslim yang menyatakan matilah orang kafir diambil oleh John III Sobieski dan diserahkan kepada Paus. Saat beribadah dalam misa kudus pengucapan syukur, Sobieski bersujud dan dengan tangan terentang menyatakan bahwa itu adalah kehendak Tuhan dan memujinya atas kemenangan itu dengan berkata, Veni Vidi Deus Vicit, yang berarti, aku datang, aku melihat Tuhan menang. Yang juga ditulisnya dalam surat kepada Paus Innocentius ke-11 pada tanggal 12 September. Sobieski memasuki Wina dengan penuh kemenangan. Paus Innocentius ke-11 kemudian menyatakan tanggal 12 September sebagai tanggal untuk menghormati Maria yang perantaraannya keibuannya telah menyelamatkan umat Kristen seperti yang telah terjadi lebih dari 100 tahun sebelumnya dalam pertempuran Lepanto. Mengenai Kara Mustafa, Muhammad IV mencekiknya karena dikalahkan oleh orang-orang Kristen. Ya, kita melihat kembali bahwa 11 September 1683 dan serangan teroris 11 September 2001. Hari ini ya, di ini Twin Tower. Saat kita merayakan hari ini, marilah kita mengingat doa saat besok, saat kita menghadiri misa kudus, kita bisa masuk di dalam doa ini. Yaitu, mari kita doa bersama sebagai penutupnya. Doanya adalah, Tuhan Allah kami, ketika putramu wafat di altar salib, ia memberikan kami sebagai ibu kami, seorang yang telah ia pilih untuk menjadi ibunya sendiri, Perawan Maria yang terberkati. Berikanlah agar kami yang berseru kepada nama suci Maria, Ibu kami, dengan keyakinan akan perlindungannya,
menerima kekuatan dan penghiburan dalam segala kebutuhan kami. Semoga Bunda Maria terus melindungi kami, khususnya umat Kristiani yang menderita di bawah penganiayaan pada hari-hari saat-saat ini. Bunda Maria, doakanlah kami. Yesus, Engkaulah andalanku. Amin. Terima kasih, Bu Mina. Ya. Saya serahkan kembali. Ya,